Teman-teman, kembali lagi di Engineer TV. Hari ini saya mau ngebahas tentang instalasi fire pump pada gedung bertingkat ya, untuk di ruangan pompa kebakaran. Kita tahu bahwa di gedung-gedung itu sangat penting pompa kebakaran ya. Nah, dari pertama kita lihat ya, di sana ada pipa suction. Nah, pipa suction itu adalah pipa isap ya, teman-teman. Jadi ini pipa isap pertama ya, yang jadi di balik tembok ini adalah tempat penampungan air. Nah, atau GWT kita tahu ya, ground water tank. Untuk penampungan GWT ini adalah 155 meter kubik dibagi dua ya, jadi dia ada sekatan dibagi dua. Nah, setelah itu dari pipa ini ya, pipa ukuran hampir 6 in ya teman-teman ya, jadi pipa ukuran 6 in ini ada valve ya, dengan keadaan standby open ya, atau normally open. Jadi ini ditaruh stiker untuk fungsinya. Jadi ketika dalam keadaan normal, valve ini harus keadaan terbuka atau standby normally open seperti itu. Nah, dari situ dia masuk ke header ya. Nah, ini adalah pipa headernya teman-teman. Oke, dari pipa header ini dia mempunyai 3 outlet atau 3 output. Dimana yang pertama kita bisa lihat yang di sebelah sana itu adalah pipa untuk ukuran ke larinya menuju ke diesel ya. Jadi ada 3 pompa di sini. Yang pertama diesel ya, ini pompa dengan untuk yang terakhir, kemudian ada elektrikal, kemudian ada joki. Jadi yang kedua ini adalah elektrikal, yang pertama adalah joki dengan pipa diameter 2 in. Oke, kita bahas satu-satu ya, dari pipa pompa joki. Nah, dari headernya ini dia lari menuju ke valve-nya. Ini ada valve utama, ini masih pipa suction ya, atau pipa isap. Jadi valve-nya dia masuk lagi menuju ke strainer. Nah, jadi untuk strainer ini dia berfungsi untuk menyaring yang namanya kotoran atau sisa lumpur atau ada sampah plastik seperti itu ya, yang masih terbawa oleh air. Kemudian di sini ada flexible joint. Nah, flexible joint ini berfungsi untuk meredam si getaran. Jadi agar si pipa ini nggak goyang gitu loh, nggak geter. Jadi dia meredam getaran. Nah, setelah itu dia lari menuju ke pompanya. Nah, ini adalah pompa joki teman-teman ya. Jadi pompa joki ini dia berfungsi untuk menstabilkan tekanan dalam pipa seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau tekanan berkurang, maka si pompa joki lah yang akan running secara pertama. Nah, untuk pompa joki sendiri dia kapasitasnya itu adalah 25 GPM. Jadi GPM itu apa? GPM itu adalah galon per menit. Oke. Nah, yaitu dengan kapasitas untuk liternya itu adalah 94 liter per menit. Jadi untuk powernya sendiri, dayanya dia menggunakan listrik dengan 3 kW ya, atau 3 kilowatt dengan tegangan 380 volt 3 fasa. Untuk RPM nya sendiri dia 3000 RPM ya, dengan head pompanya itu adalah 100 meter. Nah, apa itu head pompa? Head pompa itu adalah ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh pompa joki ini. Jadi alirannya itu 100 meter kurang maksimalnya teman-teman ya. Untuk jenis pompanya itu adalah pompa centrifugal ya, multi-stack. Oke teman-teman ya. Nah, ini adalah pompanya. Untuk kabelnya itu dia menggunakan FRC ya, fire resistant kabel. Jadi kabel ini tahan api seperti itu. Makanya dia menggunakan kabel FRC. Setelah itu untuk outlet dari pompa joki ya, dia menuju di sini juga ada nih. Ini kita bisa lihat ya, ini flexible joint sama, dia untuk meredam getaran. Jadi untuk inlet dan outlet itu dikasih flexible joint teman-teman ya. Terus ada incian, kemudian di sini ada cek valve ya. Jadi fungsi cek valve ini dia jadi untuk airnya itu dia nggak ngebalik lagi. Kan habis didorong oleh si joki, ini kan ada pompa, ini kan pipa tegak lurus ya. Biasanya kan air suka ngebalik tuh dari gravitasi ya. Nah, nanti fungsinya cek valve itu ini. Jadi dia nahan si air yang tekanannya itu masih tinggi dari bawah, nanti ditahan oleh ini gitu teman-teman. Kemudian dari cek valve dia lari ke sini, ada pressure gauge. Oke, ini pressure gauge-nya si joki ya. Ini ada valve-nya, jadi kalau untuk ganti bisa dari sini. Ini kalau kita bisa lihat tekanannya itu di 5,5 bar. Jadi dari outletnya dia masuk lagi ya, dia masuk ke nah kemudian setelah itu di sini ada valve ya teman-teman. Jadi outlet dari pompa joki dia menuju flexible joint ya. Kemudian ada cek valve, setelah itu ada pressure gauge ya, tadi 5,5 bar.
Kemudian di sini ada namanya valve-nya lagi. Jadi outlet dari valve itu dia lari ke header ya. Ini pipa header ya. Jadi pipa header itu adalah pipa antara penyambung ya, penyambung antara semua gitu loh. Oke. Nah, untuk yang elektrikal sama teman-teman ya. Namun diameter pipanya saja yang berbeda ya. Di sini ukurannya 4 in ya. Kemudian sama ada valve-nya juga ya. Di sini valve-nya agak lebih besar ya, butterfly valve. Kemudian ada strainer ya. Tadi saya bilang strainer berfungsi untuk menyaring kotoran yang masih tersisa oleh air ya yang dibawa. Setelah itu ada incian, ada yang tadi ya saya bilang ya, di sini ada flexible joint. Kemudian masuk incian lagi, baru pompa elektrikal. Nah, di sana. Jadi pompa elektrikal dengan pompa joki ini kapasitas dengan dan dayanya itu berbeda teman-teman ya. Nah, kalau untuk pompa elektrikal sendiri ya, dia itu untuk kapasitasnya itu adalah 750 GPM. Oke. Jadi 750 GPM itu adalah galon per menit dengan 2830 liter ya. Nah, jadi 2830 liter itu dia per menit ya. Terus headnya itu 80 meter teman-teman. Jadi bisa bayangkan ya. Jadi untuk headnya itu maksimum air yang bisa didorong itu adalah 80 meter. Dengan jenis pompanya itu dia centrifugal and suction. Nah, kabelnya sama FRC, fire resistant kabel. Nah, terus untuk instalasinya ini di dalamnya ini adalah Star Delta ya teman-teman yang ini. Ini adalah tempat untuk instalasinya. Jadi kita bisa lihat ya, ini ada 6 kabel Star Delta. Terus untuk RPM-nya itu adalah 2900 dengan daya 75 kW ya. Tegangannya itu 380. Nah, ini di sini ada nameplate-nya. Oke. Nah, setelah dari pompa ini, jadi fungsi pompa elektrikal ini dia berfungsi untuk ketika si pompa joki tidak bisa mengejar tekanan dalam pipa, maka si pompa elektrikal yang hidup dengan menggunakan power listrik. Oke teman-teman. Nah, outlet dari pompa itu sama, nggak beda jauh sama kayak joki. Dia ada inciannya, terus ada sini ya flexible jointnya untuk meredam getaran. Di sini juga baik lagi ya, di sini ada check valve. Bedanya ini agak lebih besar ya dibanding check valve yang sana. Terus di sini ada valve lagi. Untuk pressure-nya kenapa bisa sama? Karena dia satu header teman-teman. Ya, tekanan dalam pipa ini berarti masih normal, nggak ada yang berkurang. Oke, jadi kalau contoh sprinkler pecah ya, maka nanti pompa joki dulu yang manggil gitu loh. Karena si pompa joki settingannya itu lebih besar dibanding si pompa elektrikal. Jadi settingannya itu dia manggil duluan gitu. Nanti kalau si sprinklernya itu bocornya cuma bocor halus, menurut saya biasanya hanya pompa joki aja, pompa elektrikal nggak bakal bisa manggil. Terus untuk pompa elektrikal itu dia biasanya untuk running itu secara auto, namun untuk off-nya itu dia secara manual. Ya, off-nya secara manual. Kenapa seperti itu? Karena untuk biasanya kan kalau runningnya si pompa elektrikal, dia kan manggilnya itu kalau manggil terus mati, manggil terus mati, nah itu bisa bahaya, bisa merusak pompa. Makanya setahu saya sistemnya itu dia off-nya itu secara manual. Kemudian di sini yang ketiga itu adalah pompa diesel ya. Sama diameter 6 in. Dia ada valve-nya, ada strainernya, ada incian, ada flexible joint, incian lagi sama sana. Itu pompa diesel. Jadi pompa diesel ini untuk power dia menggunakan bahan bakar ya, solar. Nah, di sini ada kita bisa lihat ya, ini untuk pengoperasiannya. Jadi dia mempunyai 2 crank ya teman-teman ya. Ada crank 1 sama crank 2. Nah, ini adalah kuncinya ya untuk start. Setelah itu di sana ada filternya ya. Ini untuk lepasin filter. Di sana coba kita putar. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini adalah pompa dieselnya, ini adalah untuk filternya teman-teman. Biasanya saya bisa ngeliatin dari sini kotor atau enggak. Nanti bisa dibuka, dibersihin. Terus di sini biasanya untuk setting aja RPM-nya ya. Nah, ini rotasi per menitnya kita bisa setting maunya berapa. Terus di sini adalah untuk radiator ya. Jadi untuk kalau mau ngisi ini dari sini buka. Sama FRC juga ya, fire resistant kabel. Nah, di sana adalah untuk penampungan solarnya. Tuh ya, teman-teman. Terus sana ada panelnya. Nah, ini untuk pembuangan si asapnya. Ya, cerobong. Jadi kenapa bisa
isolasi gitu atau dikasih proteksi, biasanya soalnya kan pipanya panas ya pembuangannya, jadi makanya dikasih itu. Nah terus ini ada pipa. Biasanya kalau diesel running itu dia harus mengeluarkan yang namanya air ya, pembuangan. Nah ini instalasinya. Jadi kalau running itu harus dieselnya itu harus drainnya itu harus lancar, harus buang air tuh biasanya di sini. Terus di sana ada acu atau aki ya. Nah ini akinya aki basah. Oke, ada 2 aki ya. Nah ini teman-teman ya, ini kemarin baru diisi. Terus ini adalah panel dieselnya. Nah, oke teman-teman ya, ini ada panel diesel. Ini sama si outletnya, ada flexible joint, ada check valve, incian, valve lagi, pressure. Nah di sini untuk settingan pressure-nya teman-teman ya. Nah ini kemudian ini jadi pressure tank teman-teman ya. Ini sama ya teman-teman sama header tadi. Jadi tekanan dalam pipa masih 5,5. Berarti instalasi pipa di gedung nih gak ada yang bocor, berarti aman gitu teman-teman ya. Nah ini headernya teman-teman. Jadi antara pompa joki, elektrikal dan diesel itu dia jadi satu. Sama pressure tank. Jadi ini ada 4 suction masuk ke satu header ya. Jadi ini headernya. Oke, kemudian di sana ada safety valve. Safety valve-nya yang sana. Cuma di sini dia nggak ada bypassnya teman-teman ya. Jadi dia safety valve itu fungsinya untuk ketika ada tekanan berlebih ya. Contoh settingan tekanan di itunya 10 bar. Maka ketika tekanannya itu melebihi dari 10 bar, maka dia otomatis akan ngebuang. Nah ini instalasi buangannya. Jadi buangnya kemana lagi? Ke GWT, ground water tank. Jadi buangnya itu nggak langsung dibuang ke gutter, enggak, tapi dibuang ke ground water tank. Nah untuk outlet dari si header kita bisa lihat nih. Nah ini outletnya ada 3. Dari sana aja kita lihat. Nah untuk outletnya itu ini ada 3, kita bisa lihat nih. Nah ini kan headernya itu kan outletnya ada 3. Yang pertama yang ini ya, ini SC, ini pipa 3 in. SC itu seamless connection. Jadi dari outletnya itu ya teman-teman ya, ini kita bisa lihat itu valve-nya standby normally open, dikasih stiker juga sama normal open. Jadi ada seamless connection, ada SP, sprinkler sama HD hydran. Jadi tanda arah panahnya situ. Jadi kalau untuk seamless connection dia lari ke Savatas, ke taman biasanya seamless connection itu yang kayak huruf Y. Terus kalau hydran sama sprinkler dia lari ke sini. Nah ini pipa 2. Nah sebelum masuk ke sana ada, kalau untuk sprinkler dia masuk ke MCV. MCV itu apa? Main control valve. Jadi dia lari ke sini dulu. Nah ini MCV-nya nih. Nanti ada alarm gong. Nah alarm gong itu di luar. Nah ini alarm gongnya itu di belakang sini ada alarm gong. Jadi ketika tekanan berkurang, maka alarm gongnya itu akan bunyi. Ada sirine.